Dharmik itu yang mendasari agama Buddha, Jaina, dan Hindu ada di Kampar. Mana gutaha katanya. Oke ya, ada di Kampar. Apa alasannya? Nih, saya mesti atur kata, atur tadi supaya tepat. Dharma ya, Dharma. Ising. Saya dapat dari Ising. Ising. Penulis Cina itu kan pencatat yang paling lengkap, paling teliti, paling detail ya. Itu Ising yang tulis. Ising tulis, yang publikasikan, yang Ising tulis, yang koreksi, yang telaah, yang bongkar itu sejarawan Eropa sana. Jadi sebelum Ising yang 700 itu Pak, ada namanya yang lebih dahulu lagi Fahuan. Itu 400. Kalau Ising kan 700. Ya. Kita ambil yang sini deh. Si Ising itu ya. Apa dia tulis? Ajaran Dharma. Dia tulis nih Ising. Dibawa oleh yang bernama Sariputra, Dharmakirti, dan gurunya Dharmakirti adalah Sanjaya. Itu nama Indonesia apa nama India? Indonesia. Orang-orang itulah non-Buddhis, ditulisnya oleh Ising, non-Buddhis yang menjadi gurunya Siddhartha Gautama. Ini bukan saya yang tulis loh, ini Ising loh. Saya juga bukan orang Kampar, ngapain juga lagi. Saya bukan orang Kampar, mendingan saya besarin Borobudur, orang Jawa. Tapi nggak seperti itu. Saya ingin Nusantara kembali ke sejarah benar. Saya ingin katakan bahwa cuma ini masih nanti diuji ya. Saya ingin sesumbar. Ras Arya itu siapa? Ras Arya itu kita. Namo di prasasti Kalasan Pak. Namo Bakat Fatyai Arya Tarayai. Sejarawan sekarang itu tafsirkan Arya Tarayai, penyembahan untuk Dewa Tara. Mana ada Dewa Tara? Mana Empu? Ada Dewa Tara nggak? Nggak ada. Arya Tara Yai. Yai itu yang hormat. Namo itu atas nama. Kalasan itu di awalnya seperti itu. Namo Arya Tara. Dia bersaksi bahwa kamilah bangsa Arya. Oke? Itu di Kalasan ya. Nah, yang balik lagi ke relik Borobudur. Itu tertulis salah satu literasi katanya, tulis Suvarga, SFRGGA. Suvarga ada 12 teks literasi kata Suvarga. Suvarga itu di filosofi Buddhis itu nggak ada. Yang ada Nibbana. Dan Nibbana, Siddhartha sendiri berkata bahwa itu bukan surga. Jadi pengertian kehidupan setelah kematian leluhur kita tuh sudah tahu, sudah paham dulu yang namanya Suvarga. Di Irian aja untuk konteks Suvarga itu namanya Safar. Itu membuktikan bahwa kita sudah berketuhanan, yaitu tauhid kalau bahasa sekarang. Oke, sampai situ kita flash. Ising bilang orang-orang yang ingin belajar Dharma sebelum ke India harus datang ke Swarnadwipa. Wih, Ising bilang gitu Pak, orang Cina. Sebelum orang-orang yang ingin belajar Dharma sebelum ke India harus ke Swarnadwipa. Pusing saya Pak. Swarnadwipa panjang dari Aceh sampai sana Pak. Rupanya di Kampar. Di Kampar itu ada universitas besar. Universitas besar untuk mengajarkan Dharma. Dharma di sini udah jelas ya, bukan Hindu, bukan Buddha ya. Jelas ya. Jadi ini ada di sini nih bukan Buddha, tapi ini adalah pecahan dari yang Dharma itu. Supaya paham ya? Paham ya? Itu ada Dharma. Dan apa itu Dharma? Dharma itu ajaran Budi. Dia masuknya kalau dalam ilmu Islam saya nggak paham. Akhlak, Budi pekerti. Dan yang paling dasar ajaran Dharma itu tauhid, satu Tuhan.
yang terdistorsi jadi Buddha, jadi Hindu, yang mereka ini sepertinya tidak tauhid, tapi Dharma itu tauhid. Nanti kita telah lebih dalam. Dan universitas yang mengajarkan Dharma itu ada di Kampar, Flash, Bang Robi. Ini saya petakan, ini saya punya, ini baru satu dari sekian peta ya. Nah, Muara Takus itu, nah, ada radius lingkaran pertama itu 4 km radiusnya dari Muara Takus. Muara Takus itu pusatnya, pusat apa namanya, ajaran Dharma sebagai ya pusat lah. Ini pusatnya, kemudian 75 radius selanjutnya ada area khusus. Yang ketiga ada 300 diameternya. Aneh nggak? Radius pertama yang 4 kilo itu namanya Soko. Yang kedua Pisako. Yang ketiga itu Limbako. Mana ada Buddhis seperti ini? Ini Kampar Dharma. Perhatikan ya. Universitasnya itu di nama universitasnya Dharmapala. Kampus yang mengajarkan Dharma. Bukan kampus yang mengajarkan Buddhis, bukan kampus yang mengajarkan Hindu, bukan. Jangan salah persepsi ya. Ajaran Dharma yang mendasari ajaran Buddha, Hindu, Jaina, itulah Dharma dan ada di sini. Dan itu dipelajari. Ada kampusnya di Mandala. Ini dia kampusnya. Muara Takus di sana. Ini universitasnya. Dan nggak sekecil gini. Wah, besar. Dia terbagi, ada area sucinya. Muara Takus itu ring pertama itu 4 kilo radius, ring kedua 75 kilo. Terus yang ini 300. Bayangkan, itu kampusnya. Dan Itsing mencatat mahasiswa yang belajar Dharma itu 1 tahun itu 6.000. Pasti kan dibutuhkan besar-besar itu. Kampusnya itu yang mengajarkan ajaran Dharma. Untuk yang suka korek-korek itu bisa searching ya, Dharma itu apa. Wisdom Leap, klik di situ, cari Buddha, Hindu, pasti ketemu namanya Sariputra, Sanjaya, Dharmakitri. Terus kenapa Buddha itu bisa mengajarkan agamanya segala macam, itu jelas semua. Dan ada pengertian Dharma, Dharmik, itu sekolahnya di sini. Dan setelah saya searching, saya teliti tentang situs-situs di Nusantara. Jadi situs di Nusantara itu bukan untuk menyembah ini. Itu adalah ajaran Dharma dan untuk pendidikan. Jadi di Jawa itu yang banyak situs-situs itu sebenarnya itu sekolah-sekolah. Pusatnya sekolah-sekolah itu untuk pendidikan di Kampar. Universitas besarnya di sini. Borobudur itu apa? Borobudur itu museum, pustaka dari seluruh Nusantara, sejarahnya dia, itu ditempelkan sejarahnya. Itu tinggi teknologinya, ada levitasi yang begini, yang orang terbang itu, levitasi. Itu sudah bisa dilakukan oleh seluruh Nusantara, bukan magic, tapi sekolah di kampus ini namanya Dharmapala, yang sekarang dipakai oleh luar negeri, Universitas Nalanda. Padahal itu cabang sekian, pusatnya di sini Dharmapala. Ini nggak ada yang tahu ya. Secara hidden, secara tutup semua. Ada universitas besar di sini namanya Dharmapala. Nanti saya akan lebih lama di sini untuk buktikan ini. Dan kalau berhasil kita birokrasi segala macam, di sini ribuan, yang kata dari Pak Latif bilang ribuan situs di sini. Dan situs yang terbanyak itu sekarang ditenggelamkan. Masya Allah. Sekarang ditenggelam PLTA. Itu banyak sekali. Membuktikan bahwa Kampar ini, Sumatera ini, khususnya Kampar ini banyak menyimpannya rahasia-rahasia
dunia. Borobudur itu perpustakaannya ajaran Dharma Borobudur. Dan masa terdahulu itu sayangnya lebih tinggi daripada kita. Itu ada di hadisnya. Tepuk tangan. Ada hadisnya yang Rasul bilang begini, hai kaum Quraisy, sesungguhnya kamu tuh baru 1/10 dari pengetahuan dari orang-orang terdahulu. Ada ingat gak? 1/10 dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu siapa? Apakah Firaun? Apakah apa? Rupanya kita cuma diputarbalikkan. Ini harus jadi Buddha. Dominan kita kan Muslim, supaya dihancurkan. Pak, hilang bukti sejarah. Saya katakan Pak Latif ada universitas dan malah di situ. Pak Latif ekspos ini, Pak Latif mau menyebarkan agama Buddha. Orang yang Islam yang merasa, tidak, ini mau menyebarkan Buddha, tahan, nggak boleh ngapa-ngapain dia, kunci pintunya, nggak boleh orang terima lagi kayak gini-gini, musyrik. Seperti itu. Ini bukan arogansi Kampar ya, ini Nusantara bahkan dunia. Bahkan dunia, kita harus kembalikan sejarah benar dunia. Kita kembalikan sejarah benar dunia. Borobudur, Muara Takus itu bukan Buddha, bukan Hindu. Falsafahnya Dharma, dan Dharma itu tauhid. Dan imperium besar itu bernama Saka. Saka itu di sini paling familiar, Soko. Dan rasa Arya itu adalah kita. Relik kapal di Borobudur itu, paham gak? Relik yang terkenal itu kapal generasi ketiga pencalang, generasi ketiga loh. Generasi pertama di sini. GR Kampar. Udah, biar nanti penasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Insinyur Santosa yang telah menguraikan berpanjang lebar tentang Nusantara khususnya